Drama ini menceritakan seorang jurnalis Zheng Shuyi, seorang jurnalis yang bekerja di Financial Produce yang unggul dalam pekerjaannya dan bertekad untuk mendapatkan berita di halaman depan. Zheng Shuyi bersikeras ingin mewawancarai CEO tampan bernama Xian dan cinta mereka bersemi karena sebuah kesalahan keponakannya karena selingkuh dengan mantan kekasih Zheng Shuyi dan membuatnya ingin balas dendam dengan cara membuat pamannya jatuh cinta padanya. Apakah Zheng Shuyi bisa mendapatkan cintanya? Tidak usah banyak spoiler. Silahkan rebahan dan pasang headsetnya. Film ini berawal di salah satu surat kabar keuangan terkemuka di Tiongkok bernama Financial Introduce, di mana para reporter di sana pasti mencari dan mendapatkan berita di halaman depan tak terkecuali jurnalis wanita yang bernama Zheng Shuyi. Temannya yang bernama Nan memujinya karena dirinya mendapatkan berita utama untuk edisi ke-9 di tahun ini dan memberitahu kalau rekor Bu Yi hanya 8 edisi dalam setahun. Namun dia kehilangan kesempatan mewawancarai CEO muda yang sedang diperbincangkan banyak orang karena draftnya tidak sempurna. Sementara salah satu pekerja di sana memuji wanita yang bernama Yuling. Dia memberitahu kalau Bu Yi sangat merekomendasikannya, dan menurut teman kerjanya itu, Yuling adalah jurnalis andalan majalah mereka. Sementara itu pria yang bernama Chen Sheng memberitahu kalau jurnalis Yuling akan mewawancarainya, namun CEO muda Bang Mingyu yang banyak diperbincangkan ini mengaku tidak memilihnya untuk mewawancarainya dan menolaknya karena beralasan kalau hanya sesi tanya jawab, akan mengirimkan jawaban, jadi tidak perlu wawancara. CEO muda yang bernama Xian, ternyata mengaku lebih suka draft wawancara Nona Zheng. Zheng Shuyi dipanggil atasannya yang bernama Tang Yi dan mengira Bu Yi akan menghiburnya dan dirinya sudah mengerti. Bu Yi langsung tersenyum dan bertanya mengerti apa. Zheng Shuyi mengira Bu Yi akan membicarakan soal wawancara dengan Xian dan mengaku kalau Yuling lebih berpengalaman dan sedikit kecewa dan draft wawancaranya masih bisa ditingkatkan, jadi menyuruhnya jangan khawatir. Bu Yi menyindir pakaiannya bagus hari ini dan Zheng Shuyi beralasan pacarnya ulang tahun hari ini dan malam ini akan merayakannya. Bu Yi berdiri memberitahu kalau staf Yun Chuan baru meneleponnya untuk wawancara malam ini, Xian sudah menunjuknya untuk melakukannya. Namun Bu Yi menyindirnya kalau dirinya akan merayakan ulang tahun pacarnya malam ini. Jadi Bu Yi merasa Zheng Shuyi tidak ada waktu. Mendengar itu Zheng Shuyi terkejut karena menunjuknya dan mengaku kalau dirinya bisa. Kemudian Bu Yi memberitahunya jam 7 malam asisten Xian akan bicara dengannya soal detailnya. Di saat Zheng Shuyi mau keluar ruangannya, Bu Yi bertanya bagaimana dengan pacarnya. Menurut Zheng Shuyi ulang tahun datang setiap tahun, namun mewawancarai Xian jarang terjadi, jadi ingin menyelesaikannya secepat mungkin dan mungkin masih sempat merayakannya sebelum tengah malam. Sementara itu Chen Sheng memberitahu kalau detail wawancara eksklusif sudah diatur, dan menyarankan menjadwalkannya di ruang konferensi utama. Menurut Xian perwakilan Lean dijadwalkan datang untuk rapat di sore hari. Namun Chen Sheng memberitahu kalau Departemen 1 sudah memesan ruang konferensi utama untuk sore hari, tapi membatalkannya, dan menjadwal ulang rapatnya di pagi hari dengan perwakilan dari Li Ying dan Lean secara pribadi oleh Pak Feng. Mendengar itu Xian melihat jam tangannya dan menyuruh sopirnya untuk menurunkannya ke suatu tempat. Dan saat Chen Sheng bertanya bagaimana dengan Nona Qin, Xian menyuruhnya menjemput dan membawanya ke wastu keluarga Xi. Nan bertanya ke Zheng Yuxi kenapa staf Yun Chuan tiba-tiba mengubah jurnalis untuk wawancara, dan menurut Zheng Shuyi itu menunjukkan kalau Xian memiliki mata yang tajam. Xian sudah sampai di perusahaan dan menuju ruang konferensi utama dan melihat Pak Feng menjalin kemitraan dengan Li Ying. Nan membahas soal Li Ying karena mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir dan banyak perusahaan mau berinvestasi pada mereka, sementara Zheng Shuyi masih belum tahu gambaran yang jelas tentang Xian di internet dan tak pernah muncul di depan pers setelah memulai perusahaannya, dan berandai-andai jika bisa merekam audio dan video eksklusif dirinya untuk majalah digitalnya,
menurutnya akan menarik banyak pembaca. Mendengar itu Nan Nan heran Sui masih berpikir untuk memutakhirkan majalah digital. Zheng Sui memberitahu kalau tidak memperbaikinya, majalahnya akan semakin tertinggal. Namun Nan Nan beranggapan majalah mereka saat ini tidak punya sumber daya manusia atau dana untuk pemutakhiran majalah digital ini, walaupun akan meyakinkan Bu Yi, juga dia akan bertanya siapa, bagaimana melakukannya dan dari mana dananya. Mendengar itu Zheng Yuxi memberitahu akan melakukannya. Zheng Sui memberitahu kalau ingin memperlihatkan ke atasan kalau dirinya punya kemampuan untuk memimpin pemutakhiran majalah digital, dan dengan itu dirinya nanti bisa mendapatkan dana dari majalah digital yang dimutakhirkan. 有魄力，那你加油，我全力支持你。 Xian masuk ke konferensi utama dan tidak menghiraukan Xiang Feng dan Li Suecai dari perwakilan Li Ying dan hanya mendatangi Chen Kang, karena sudah melihat data dan informasi terbarunya, dan progresnya sangat mengesankan. Chen Kang memberitahu kalau baru menyelesaikannya semalam. Mendengar itu Xian menyuruh Lili membawa Chen Kang ke ruang rapat sebelah. Xian kemudian menyuruh Li Suecai dan Pa Feng duduk. Li Suecai memberitahu jika ada permintaan, menyuruhnya mengatakan karena menurutnya akan bekerja sama dengan baik kali ini. Pa Feng bertanya apa punya pertanyaan untuknya. Xian mengaku sudah meninjau situasi dengan Li Ying, tapi hal yang membuatnya tertarik adalah arah perusahaannya di masa depan. Mendengar itu Li Suecai mengaku kalau perusahaannya termasuk unggulan teratas di industri ini. Namun Xian beranggapan kalau menurut informasi, jika tujuan utama perusahaannya adalah melayani masyarakat luas, harus ada kemajuan teknologi lanjut, tapi sejauh ini belum melihat solusinya. Pa Feng memberitahu kalau inilah masalahnya karena Li Ying perusahaan mapan, jadi berinvestasi dengan mereka akan membantu memasuki industri ini dengan cepat. Mendengar itu Xian mengerti dan ayahnya juga menghormati Li Ying, namun bisnis tetaplah bisnis, jadi inti dari investasi adalah membeli nilai masa depan. Jadi jika Li Ying mau bekerja sama dengan Yun Chuang, harus membuat rencana untuk meningkatkan teknologi intinya dan mengingatkan kalau bagaimanapun juga kita adalah perusahaan investasi bukan badan amal. Kemudian Xian berterima kasih ke mereka atas waktunya. Li Suecai terlihat tidak senang dan Xian menyuruh Pa Feng mengantarnya. Xian memberitahu Chen Kang kalau mengaku menaruh harapan besar padanya. Jadi Yun Chuang akan memberikannya dukungan maksimal dan akan membahas lebih lanjut dan Chen Kang langsung berpamitan dengannya. Pa Feng kemudian ingin berterus terang ke Xian kalau pemilik Li Ying, Li Suecai adalah teman lama ayahnya dan Pa Tian, jadi jika bersikeras memilih Lei An, khawatirnya akan tidak mudah meyakinkan Dewan. Mendengar itu Xian menyindirnya kalau rapat adalah bagian mendasar dari investasi. Jika dirinya bahkan tidak bisa mengatur jadwal pertemuan dengan calon mitra, bagaimana bisa dirinya mempercayai penilaian terhadap proyek ini? Investasi Mingyu didasarkan pada tren masa depan, bukan koneksi pribadi dan Xian langsung meninggalkannya. Pa Feng langsung menelepon Pa Tian tentang Xian yang tiba-tiba datang saat pertemuan hari ini. Xian ditelepon keponakannya karena dia tidak menjemputnya sendiri dan Xian beralasan kalau ada urusan mendesak. Chen Sheng juga bilang Nona Qin mengeluh karena Xian tidak menjemputnya sendiri. Kemudian Chen Sheng juga memberitahu kalau Guan Ji mengadakan makan malam di Warner Estate dan meminta Xian datang, namun Xian mengaku sibuk. Chen Sheng tahu kalau pasti menjawab begitu dan sudah mengantisipasinya kalau ada orang penting yang ingin diperkenalkan padanya. Mendengar itu Xian melihat ponsel dan tersenyum. Xian menyuruh Chen Sheng memberitahu kalau dirinya akan datang, dan saat Chen Sheng bertanya tentang wawancara Financial Introduce malam ini, Xian menyuruh mengatakan situasinya dan menjadwal ulang. Zheng Yuxi menelepon pacarnya, Xing Zhou dan memberitahu kalau dirinya tidak bisa merayakan ulang tahunnya malam ini karena beralasan ingin mewawancarai Xian yang pernah diceritakannya. Bu Yi sendiri yang mengganti jurnalis dan mempercayakannya kepadanya. Pacarnya mengerti dan malah mendukungnya. Mendengar itu Sui senang dan wawancaranya akan dimulai jam 7 malam dan dirinya mengaku akan menyelesaikannya selama 2 jam, jadi bisa menemaninya meniup lilin dan memotong kue. Mendengar itu pacarnya akan menjemputnya saat selesai nanti. Nan Nan kebetulan bertemu di toilet dan bertanya apa pacarnya tidak keberatan. Zheng Sui mengaku pacarnya pengertian dan malah ingin menjemputnya. Mendengar itu Nan Nan memberitahu kalau berbeda dengan pacarnya yang posesif karena membatalkan janji saja langsung marah apapun alasannya.
Tiba-tiba Zheng Suyi mendapat telepon dari Chen Sheng kalau pasien membatalkan wawancara karena urusan pribadi dan akan menjadwalkan ulang dan mengaku menyesal. Mendengar itu Zheng Yuxi bertanya hari apa jadwal ulang. Chen Sheng meminta di hari yang sama pekan depan. Namun Zheng Yuxi mengaku kalau pekan depan tidak punya berita utama untuk edisi berikutnya dan meminta pasien meluangkan waktu 2 hari ke depan. Namun Chen Sheng memberitahu kalau itu mustahil. Karena 2 hari ke depan jadwal pasien penuh, Zheng Suyi ingin meminta waktu 2 jam malam ini dan Chen Sheng menekankan kalau malam ini pasien ada urusan pribadi dan langsung menutup panggilannya. Kemudian Zheng Suyi tidak menyerah dengan menelepon teman baiknya dan bertanya keberadaan Xian malam ini. Temannya tidak tahu, namun dia memberitahu kalau tahu teman baiknya yaitu Guanxi dan dia akan mengadakan makan malam di Warnerstedt. Namun dirinya mengaku tidak yakin kalau Xian ada di sana atau tidak. Zheng Suyi akhirnya ke Warnerstedt, dan setelah sudah berada di sana langsung menelepon Chen Sheng kalau dirinya ada di Warnerstedt dan menyuruh memberitahu pasien untuk meluangkan waktu bertemu dengannya. Kebetulan Chen Sheng yang berada di sampingnya melihat Zheng Suyi langsung dan menyuruh mencari tempat untuk menunggu, namun dirinya tidak menjamin pasien akan menemuinya, dan mungkin datang ke sini sia-sia. Chen Sheng memberitahu Xian kalau Guanji terlambat karena terjebak kemacetan, dan mungkin akan tiba 10 menit lagi, dan saat Xian bertanya apa ada hal lain, Chen Sheng memberitahu kalau Nona Zheng dari Financial Introduce datang ke sini. Dia bilang bersedia menunggu untuk melakukan wawancara dan berharap Xian meluangkan waktu bertemu dengannya. Xian bertanya karena sudah meminta Chen Sheng menjadwal ulang, namun Chen Sheng sudah memberitahunya dan menurutnya jika wawancara malam ini gagal, majalah berita edisi selanjutnya tak punya berita utama dan masih belum tahu kenapa dia bisa tahu jadwal pribadinya. Xian mengaku ada pertemuan dengan Lean Teknologi besok, jadi tidak ada waktu untuk wawancara malam ini. Xian beranggapan kalau dia datang jauh-jauh ke sini pasti belum makan dan menyuruh memberinya makan dan menyiapkan mobil untuk mengantarnya pulang karena sulit mendapatkan taksi di sini. Sementara itu Zheng Suyi membaca makalah tentang Yu Yu dan karena dia lapar, Suyi meminum promat. Namun air di gelas habis dan tiba-tiba ada yang memberinya air dan ternyata itu Yu Yu. Zheng Suyi berterima kasih dan menyapanya apa dirinya adalah Profesor Yu Yu. Yu Yu terkejut Xian tahu dirinya dan Zheng Suyi memberitahu baru membaca beberapa makalahnya dan berkat dirinya, tidak hanya berdampak pada ekonomi mikro, tapi juga berpotensi membawa perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari. Yu Yu berasumsi kalau Zheng Suyi lulusan finansial dan ekonomi. Zheng Suyi memberitahu kalau saat ini dia bekerja di Financial Introduce sebagai jurnalis. Di saat Zheng Suyi izin berteman dengan meminta memindai WeChat-nya, Chen Sheng melihat mereka dan memberitahu kalau dia adalah Zheng Suyi dari Financial Introduce dan membuat Xian melihat Zheng Suyi. Xian langsung teringat saat menghadiri penghargaan jurnalis dan saat itu Zheng Suyi memenangkannya, namun dirinya saat itu mendapat telepon jadi tidak tahu wajahnya. Saat Xian ingin mendatanginya, Guanji datang dan meminta maaf karena terlambat. Temannya langsung menyapanya dan Xian masih melihat Zheng Yuxi bersama Yu Yu. Yu Yu beranggapan Zheng Suyi terlihat tidak sehat dan Zheng Suyi mengaku akan baikan setelah meminum obat, kemudian Yu Yu berpamitan dengannya. Melihat seperti ciri-ciri Xian yang ingin masuk ke ruangan, Zheng Suyi langsung berlari dan memanggilnya. Namun Chen Sheng memberitahu kalau pasien benar-benar tidak punya waktu malam ini, tapi akan mengatur wawancara secepatnya dan menyuruhnya makan lalu akan mengantarnya pulang, namun Zheng Suyi mengaku ada yang menjemputnya. Zheng Suyi mengaku nyaris berhasil dan melihat seperti apa rupanya. Xian yang melihat Yu Yu sendirian memberikannya minum dengan menyapanya karena kembali ke Tiongkok dan ikut merasa senang karena Guanji merekrutnya. Karena pasti ada banyak kesempatan untuk meminta sarannya, namun Yu Yu merasa Xian terlalu menyanjungnya karena masa depan Yun Chuang tidak terbatas dan mereka bersulang.
Kemudian Guanzi memberikan sambutan dan juga ingin memperkenalkan penasihat strategisnya yaitu Yu Yu seorang profesor keuangan dan mereka langsung memberikan aplaus. Di saat Guanzi ingin memperkenalkan Xian dan Yu Yu mereka bersamaan bilang tidak perlu. Guanzi memberitahu Yu Yu kalau Xian sudah lama ingin bertemu dengannya dan mengaku tidak pernah melihatnya begitu tergila-gila dengan perempuan, dan kini menurut Guanzi dengan bersama, bisa menyebutnya tiga antek, namun Xian mengaku kalau dirinya bukan antek seperti dirinya dan Guanzi menggantinya dengan tiga serangkai Jiangcheng tak terhentikan dengan kecerdasan ini. Zheng Sui pulang dengan tangan kosong dan melihat tidak ada tanda-tanda Xing Zhou menjemputnya. Dia meneleponnya dan Xing Zhou beralasan terkena macet di jalan. Karena di luar hujan dan Zheng Sui menunggu di pinggir jalan, banyak yang menawarkan tumpangan kepadanya, namun Zheng Sui memberitahu kalau pacarnya akan segera datang. Kemudian Chen Sheng melihat Zheng Sui dan bertanya kenapa Nona Zheng masih di sini. Melihat itu Xian bertanya apa tidak menyiapkan mobil untuknya dan Chen Sheng memberitahu kalau ada yang menjemputnya. Melihat Zheng Sui kedinginan dan Chen Sheng mengira kalau yang jemput tidak sempat dan juga di sepanjang jalan ini sulit mendapatkan taksi, Xian menyuruhnya menepi. Melihat ada mobil yang berhenti di depannya, Zheng Sui marah-marah dan memberitahu kalau sudah ada yang menjemputnya dan menunggu pacarnya. Namun saat kaca mobil dibuka dan melihat itu Xian, Zheng Sui langsung terdiam dan Xian menutup kaca mobilnya dan menyuruh Chen Sheng menjalankan mobilnya. Saat Chen Sheng melihat dari kaca mobil ada yang menjemputnya, Chen Sheng tidak menduga dia benar-benar punya pacar karena saat mengobrol dengannya dia juga mudah bergaul, mungkin karena gagal wawancara hari ini dan ada yang mengobrol dengannya sepanjang hari, jadi dia tidak sabar. Melihat Chen Sheng khawatir dia punya pacar atau tidak, Xian menanyakannya, dan menurut Chen Sheng dia lumayan cantik dan kompeten dalam pekerjaannya, wajar jika dia punya pacar. Xian menyindirnya kalau dirinya lebih berbakat menjadi kolumnis gosip daripada menjadi asistennya. Xing Zhou meminta maaf karena di jalan macet jadi terlambat. Zheng Sui bertanya bagaimana dengan ulang tahunnya dan menurut Xing Zhou pacarnya tidak merayakan bersamanya jadi mana bisa bahagia. Mendengar itu Zheng Sui meminta maaf. Saat Xing Zhou bertanya bagaimana wawancaranya, Zheng Sui memberitahu kalau ceritanya panjang dan menyuruh tidak membahasnya karena sangat menyebalkan. Xing Zhou mematikan ponselnya dan Zheng Sui bertanya dan menurutnya waktunya setelah bekerja adalah miliknya. Mendengar itu Zheng Sui menyuruhnya mampir karena akan membuatkan mie panjang umur. Namun Xing Zhou menyuruhnya beristirahat karena dirinya sedang tidak sehat dan bisa menebusnya kapan saja. Mendengar itu Zheng Sui tersentuh karena begitu perhatian padanya. Saat sudah sampai di rumahnya, Zheng Sui merasa kalau ini masih hari ulang tahunnya dan mengucapkan selamat ulang tahun dan Xing Zhou menyuruhnya istirahat. Tiba-tiba Xing Zhou mendapat telepon dan langsung bergegas ke sana. Sementara Zheng Sui mencari ponselnya yang tidak ketemu dan mengingat-ingat, kemudian dia melihat di GPS lewat tabletnya dan ternyata ponselnya berada di rumah sakit dan mengira Xing Zhou kecelakaan dan langsung pergi ke sana. Sesampainya di sana, Zheng Sui melihat mobil Xing Zhou terparkir di sana dan menabrak mobil plat berangka sama dan berpikir jangan membuat masalah dengan mobil ini. Dan saat Sui melihat pintu rumah sakit, betapa terkejutnya Sui karena Xing Zhou sedang bersama wanita lain. Zheng Sui berpikir positif dan mengira dia adalah temannya dan menjenguknya. Namun lagi-lagi Sui dibuat terkejut karena mereka berciuman dan membuat Sui tidak bisa berkata-kata lagi dan seketika hatinya hancur. Sui pulang dengan naik taksi dan terlihat kesedihan yang mendalam pada dirinya. Xing Zhou selingkuh dengan wanita yang bernama Qin Lezi. Saat Xing Zhou ingin berpamitan pulang, Qin Lezi menyuruh memikirkan ucapannya yaitu hal yang tidak bisa dia berikan.
dirinya bisa memberikannya. Kemudian Qin Lezi berpamitan pulang karena pamannya sudah menunggunya. 我小舅舅还在那边等我。 Setelah mengantarnya, Xing Zhou melihat sesuatu di pintu mobilnya dan ternyata itu gelang yang pernah diberikan ke Sui. Saat itu Xing Zhou memberikannya karena ibunya baru dari kuil dan jika memakainya, hubungannya akan terus sampai menua bersama. Terkejut Sui mengembalikannya, Xing Zhou langsung bergegas ke rumahnya. Sementara itu Sui yang patah hati ingin membuang kenangan termasuk barang-barang pemberiannya, bahkan dia mengguntingnya saat foto bersama. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintunya, Sui berimajinasi kalau Xing Zhou pasti akan menyesal dan meminta maaf dan Sui akan memutuskan hubungannya dengan menutup pintunya. Namun saat Sui membuka pintunya, Xing Zhou terang-terangan langsung mengajak Sui putus dan membuatnya terkejut. Xing Zhou menyerah dalam hubungan ini dengan bermacam alasan, apalagi Xing Zhou mengaku kalau mobil pamannya platnya kembar dan meminta Sui bisa menjadi sahabatnya. Sui langsung meminta ponselnya dan mengembalikan semua barangnya dan memberitahu siapa yang ingin menjadi temannya dan menyuruhnya pergi. Betapa terkejutnya Sui saat mengintipnya, Xing Zhou hanya mengambil bros emas. Sui memfoto bunga kaktusnya dan menjadikannya story dengan caption hari ini hujan benar-benar besar. 今天真是被大雨淋透的一天。 Sui langsung curhat ke teman baiknya yang bernama Ruoshan karena diselingkuhinya dan Sui mengaku tidak terima dirinya dibandingkan dengan mobil. Ruoshan mengaku sudah memperingatinya saat dulu mengejarnya di kampus dan juga mengejarnya lagi saat sudah bekerja kalau harus berhati-hati dengannya, tapi tidak menghiraukannya. Sui mengaku tidak terima dirinya kalah dari semua mobil dan Ruoshan menyuruhnya untuk memenangkan dan buktikan nilainya padanya. 似乎有点道理啊。酒这么厉害，竟然没有推荐的。 Keesokan harinya Sui berangkat kerja dengan memakai kacamata hitam untuk menyembunyikan matanya yang sedih dan saat berpapasan dengannya, Lu Ying bertanya bagaimana wawancaranya dan Sui memberitahu kalau Pak Si Yan ada urusan mendadak jadi mengubah waktu dan menurut Lu Ying Pak Si memang suka mengubah keadaan. Sui langsung ke ruangan Bu Yi dan memberitahu kalau tidak jadi wawancara karena Pak Si Yan ada urusan mendesak, namun sudah mengatur ulang jadwalnya. Kemudian Bu Yi menyindirnya kenapa memakai kacamata hitam di dalam ruangan. Dan saat Sui membuka kacamatanya, Bu Yi yang melihatnya tersenyum dan bertanya kenapa matanya begitu sayu. Menurut Bu Yi karena wawancaranya tidak jadi, seharusnya bisa merayakan ulang tahun bersama pacarnya. Melihat reaksi Sui, Bu Yi menebak kalau pacarnya selingkuh dan membuat Sui terkejut. Merasa tebakannya benar, Bu Yi langsung tertawa. Sui bertanya ke Bu Yi kenapa dirinya malah bahagia pacarnya selingkuh. Mendengar itu Bu Yi sudah pernah memberitahunya kalau dirinya dan Xing Zhou tidak cocok dan saat nanti seusianya maka akan mengerti. 般配比什么都重要。 Kemudian Sui ingin tahu pria seperti apa yang cocok dengannya, dan menurut Bu Yi kalau Sui adalah wanita yang pintar, cantik dan pekerjaannya bagus dan masa depannya masih panjang. Mendengar perkataan Bu Yi ada benarnya, Sui akan bekerja lagi. Namun Bu Yi menyarankan untuk cuti 2 hari lagi karena putus cinta. Namun Sui menjelaskan lebam hitam di matanya disebabkan dirinya begadang merevisi draft wawancara dengan Si Yan, bukan karena pria tak setia itu. 采访，你去吧，顺便保持住你的战斗状态。当年还要有斗志，早，也不怕撑着。 Saat Sui ke toko kue, dia jadi teringat saat King Zhou memberikannya kue di sana. Namun dia juga langsung marah saat melihatnya berselingkuh. Kebetulan King Zhou dan Qin Lei juga datang ke toko kue dan mendengar suara King Zhou mengemis pekerjaan menyuruh pamannya untuk merekrutnya dan bergabung dengan Ming Yu dan membuat Si Yu langsung melihatnya. 没有那么容易，就连我，那你打算什么时候和你？慢慢来嘛，好不好？ Qin Lei yang melihat Sui ada di sana langsung bermanja ke King Zhou kalau ingin kue telur dengan menunjuknya dan saat melihat Sui ada di sana, King Zhou terkejut. Qin Lei menyuruh Sui minggir dan Sui melihat bros yang diberikan padanya dipakai di bajunya. Melihat itu membuat Sui menyindirnya kalau dirinya suka barang bekas dan langsung meninggalkannya. 这是二手货。算了算了， Saat berada di mobil, Si Yan melihat Sui sedang kesal dengan menendang pohon dan membuatnya tersenyum. Sui melihat mobil pamannya dan beranggapan akan menyelesaikan wawancaranya dulu dengan Si Yan baru akan mengurus mereka.
我到时候让你们连他们家。 Sui tidak tahu kalau itu mobil Xian dan mendatangi mobilnya dengan mengintipnya dan juga berkaca. Kemudian mengetuk kaca mobilnya dan ingin meminta bantuannya. Xian membuka kaca mobilnya sedikit. Sui beralasan kalau baterai ponselnya mau habis, jadi ingin meminjam bank dayanya. Namun Xian memberitahu kalau tidak punya bank daya. Mendengar itu Sui ingin menumpang karena ingin mengisi di dalam mobilnya dan membuat Xian membuka penuh kaca mobilnya. Xian menatapnya memberitahu kalau mobilnya tidak bisa membawa wanita yang sudah punya pacar dengan menyebut namanya. Sui terkejut karena juga melihat Chen Sheng duduk di depan. Melihat Xian menutup kacanya, Sui mengaku kalau sebenarnya mengatur wawancara secara eksklusif. Entah Xian punya waktu sekarang mewawancarainya saat dirinya bepergian, namun Xian tetap menutup kacanya dan membuat Sui memberitahu kalau draft wawancaranya tidak diserahkan pekan ini, majalah mereka bisa hiatus. Xian memberitahunya kalau bepergian adalah waktu pribadinya, jadi jika ingin membuat janji, menyuruh menghubungi asistennya. Chen Sheng merasa kalau Nona Zeng itu aneh, karena terakhir di Warner Estate, saat Xian ingin memberinya tumpangan menolaknya, namun sekarang sangat ingin menaiki mobilnya. 想都没想就拒绝了。 Sementara itu Buyi didesak Pemret untuk cepat-cepat menyelesaikannya dan Buyi memberitahu kalau Sui tidak dapat menyelesaikannya, akan menggantinya dengan Yuling sebagai draft wawancaranya dan Buyi langsung memanggil Yuling ke kantornya. 主编您找我。 Buyi bertanya bagaimana artikelnya, dan Yuling memberitahu kalau sudah merevisinya. Buyi memberitahu kalau dirinya jurnalis berpengalaman dan sebenarnya Pemret merekomendasikannya untuk mewawancarai Xian. Namun Xian yang memilih draft wawancara Sui dan mungkin dia ingin memberikan kesempatan kepada pendatang baru. Tapi kalau dalam pekan ini Sui tidak bisa menyelesaikannya, terpaksa akan menggunakan draftnya sebagai gantinya. 我最欣赏你的一点就……那我先去忙了，辛苦了。 Akhirnya Sui tahu kalau Xian adalah paman gadis selingkuhan itu dan memberitahunya ke Ruoshan saat makan bersama di luar, dan tiba-tiba ponselnya berdering ada pesan dari Nan Nan kalau Yuling menemui Buyi dan khawatir Sui akan kehilangan kesempatan lagi. 本周必须把实验裁了。 Ruoshan mengaku kasihan padanya, namun saat ini yang dibutuhkannya adalah penjelasan, karena Sui menolak ajakan Xian lebih dulu, dan sekarang berbalik dan aktif ingin meminta waktunya, dan bagaimana akan menjelaskan masalah ini padanya. 采访怎么办啊？ Xian bertanya kapan wawancara dengan Financial Produce dan Chen Sheng dalam sepekan ini jadwalnya penuh jadi mungkin pekan depan. Mendengar itu Xian menyuruhnya menjadwalkannya secepat mungkin. Chen Sheng beranggapan kalau paling cepat Senin depan. Sui menelepon Chen Sheng untuk mewawancara Xian hari ini. Namun Chen Sheng memberitahu kalau Xian setelah makan siang ada rapat jadi tidak punya waktu dan baru selesai malam sekali. 抱歉啊，郑记者。莫呢？我可以加班的。 Xian mengadakan rapat untuk mengetahui laporan keuangan kuartal ketiga untuk Yunchuan dan Qiufu langsung menjelaskan kalau keuangan Yunchuan meningkat 11% dibandingkan kuartal terakhir, dan diharapkan kuartal berikutnya naik 20%, jadi situasi Yunchuan saat ini masih optimis. Rapat itu juga dihadiri petinggi-petinggi Mingyu Yunchuan yaitu Si Wen Guang, Tuan Zhang dan Tuan Tian. Xian memberitahu akan berdiskusi dengan Guan Ji untuk membicarakan keuntungan dengan Li Ying, namun Xian mengaku walau mendapat dukungan dari Guan Capital, tetap berharap bisa berkontribusi pada strategi masa depan Yunchuan dan menurut Patian, kabar baiknya tentang kerjasama Yunchuan dan Guan Capital harus dibagikan ke semua orang sesegera mungkin dan membiarkan semua orang melihat kekuatan Yunchuan. Xian menjelaskan kalau tidak ada prestasi setelah kerjasama, walaupun dibagikan secara luas, tidak ada artinya, dan sebaliknya jika ada prestasi, semua orang akan punya penilaian sendiri. Tuan Zhang beranggapan kalau Xian harus memperhatikan opininya, karena kalau tidak baik untuk Yunchuan. Mendengar itu Xian mengaku Yunchuan punya laporan keuangan 3 tahun, kerjasama antara Guan Capital dan Yunchuan sudah dekat, tapi Xian mengaku kurang yakin untuk menerima wawancara dari Financial Produce.
Setelah selesai rapat, Si Yan bertanya ke Chen Sheng apa jadwal selanjutnya. Chen Sheng memberitahu kalau semua dilakukan lebih cepat. Mendengar itu Si Yan bertanya apa yang bisa dimajukan. Melihat ponsel ada pesan dari Sui, Chen Sheng ingat dan bertanya bagaimana dengan wawancara bersama Financial Produce. 那就提前。 Melihat Chen Sheng mengirim pesan ke Sui, Si Yan penasaran dan ingin tahu apa yang dikatakan padanya. Chen Sheng memberitahu kalau Nona Zheng bertanya apa bisa bertemu besok karena dirinya bisa kerja lembur. Si Yan mengaku akan berkuda dengan Paman Guan dan mungkin bisa meluangkan waktu antara makan siang dan waktu pergi. Mendengar itu Chen Sheng akan mengaturnya. Mendapati pesan dari Chen Sheng kalau Pasian ada waktu untuk besok, Sui langsung membalasnya dengan cepat. 明天见，保住。 Sui terlihat senang dan memberitahu Nan Nan. Mendengar itu setelah wawancara selesai, Nan Nan mengajak merayakannya dengan baik dan langsung berpamitan dengannya. Sementara itu Yuling yang mendengarnya terlihat tidak senang. Di saat semua sudah pulang, Yuling memeriksa meja kerja Sui. Sui video call Ruoshan untuk meminta sarannya gaun apa yang cocok dipakainya saat wawancara, namun saat memilihkan gaun yang cocok, Sui tidak setuju karena dirinya harus membawa laptop, jadi kurang cocok dan menurut Ruoshan Sui sudah dikendalikan Xing Zhou masalah penampilannya. Mendengar itu Sui menyuruh untuk tidak membahasnya. Ruoshan mengingatkan kalau saat wawancara itu sama seperti saat ada di depan kamera, jika duduk di depannya dan tidak menarik, dia bahkan tidak melihatnya. Menurut Sui itu masuk akal dan Ruoshan menyuruh dirinya berpakaian pantas dan elegan, tapi tetap menawan saat bertemu Si Yan dan menyuruh percaya padanya. 这样他的眼神和注意注视你，我身上挪不开。 Chen Sheng mengirim pesan ke Si Yan kalau jadwal wawancaranya sudah 明 ditentukan. 天的采访安排在下午1点。